Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS pada Pilkada Serentak 2024. KPU secara keseluruhan merekrut lebih dari 3 juta orang untuk ditempatkan di lebih dari 435.000 TPS. Pendaftaran dibuka sejak 17 hingga 21 September. Anggota KPPS yang hendak bergabung harus berusia maksimal 55 tahun dan wajib menyerahkan hasil tes kesehatan. Petugas KPPS ini nantinya akan bekerja selama 1 bulan sejak dilantik pada 7 November hingga 8 Desember 2024 dengan honorarium berkisar 850 hingga 900 ribu rupiah. Pembentukan KPPS ini dengan sebanyak itu TPS sekitar tadi 435.089 TPS, kita butuh sekitar 3.045.623 anggota KPPS. Kita bisa bayangkan 3 juta sekian orang akan terlibat dalam perhelatan pilkada di TPS. Informasi selanjutnya datang dari bakal calon Bupati Indramayu Luki Hakim dan bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ilham Akbar Habibie yang diusung oleh Partai Nasdem bersamaan belusukan ke Kampung Nelayan. Kampung Nelayan yang mereka kunjungi berada di Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Saat belusukan, keduanya meminta doa dan restu kepada nelayan. Keduanya pun berjanji akan mencari solusi soal kesulitan bahan bakar minyak jenis solar bagi nelayan. Sementara soal penanganan rob, keduanya pun siap melakukan antisipasi dengan membuat pembatas di tepi pantai. Itu banyak hal terkait dengan distribusinya ya. Distribusi solar itu memang masih menjadi tantangan dan itu yang menyebabkan harganya bisa berbeda-beda ya. Jadi dengan kata lain ini terkait dengan infrastruktur dan juga sistem logistik yang digunakan. Itu harus kita pelajari ya. Saya sendiri bukan spesialis di bidang ini, tapi saya kira fokusnya harus mencari solusi di mana transportasi itu kita bisa sediakan dengan semurah-murahnya. Kalau nelayan ini kan kesulitan untuk akses solarnya, akses BBM-nya gitu, dan juga tentang abrasi dan rob itu ya, itu memang kita perlu anggaran besar sekali. Untuk itu maka memang perlu bantuan dari provinsi dan pusat. Karena kalau pakai APBD itu tidak akan kuat, karena itu cost-nya sangat tinggi sekali. Tapi harus diperjuangkan betul-betul. Kita ke Pilkada Jawa Tengah, Saudara. Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa menemui relawan pemenangan di Banyumas, Jawa Tengah. Andika menekankan pesan bahwa posisi relawan saat ini sangat penting. Andika menegaskan tanpa kehadiran relawan, ia dan juga pasangannya Hendy di Pilkada Jawa Tengah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Selain itu, soal jarangnya baliho bergambar pasangan Andika Hendy, menurutnya sosialisasi tidak harus menggunakan baliho. Hal itu bisa melalui medium yang lain seperti telepon pintar atau ponsel atau dengan getok tular dari relawan ke masyarakat lain sehingga keduanya bisa dikenal sampai ke tingkat bawah. Kalau nggak ada baliho kan di handphone sama aja. Yang penting kan gambarnya bisa dilihat orang. Yang penting kita berusaha maksimal dengan infrastruktur partai dan relawan, maksimal dengan waktu yang masih ada. Tanpa dukungan mereka ya kami bukan siapa-siapa. Saudara, kami tutup Rumah Pilkada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maido Pelfrina pamit undur diri. Selamat sore. Sampai jumpa.